Kembali lagi di channel Satria Rio. Di sini di video kali ini kita mau ngebahas tentang rumor yang beredar tentang kartu prakerja ya, atau website prakerja VIP yang banyak di-share di grup WhatsApp. Mungkin salah satunya dari kalian udah mencoba daftar dan ternyata rumor yang beredar itu website itu palsu. Nah, di sini kita udah ada narasumber yang mau kita tanya. Kebetulan di sini ada Mas Fadli, dia bergerak di bidang IT atau programmer dan salah satu guru saya juga nih di Jevale. Dan buat teman-teman yang mau kursus gratis di dunia IT, kalian juga bisa bergabung. Rencananya ada batch 8 ya Mas. Batch 8 itu mulai kapan tuh Mas? Mulai bulan Februari tahun 2021. Oh. Dan nanti kalian bisa juga daftar untuk gabung di sini bulan Februari tahun 2021. Nanti linknya saya bakal update di deskripsi. Nah, mengenai prakerja lagi, kita kembali ke topik pembicaraan ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatiin, Mas? Kalau untuk website-website yang palsu atau asli milik pemerintah atau bukan, Mas? Oke, terima kasih sebelumnya Bro Satria udah undang saya nih sebagai narasumber. Ya, oke, perkenalin teman-teman, saya ini Fadli. Saya seorang mentor kelas gratis ya. Kita punya kelas gratis belajar bareng, intinya komunitas belajar bareng pemrograman yang kebetulan ada di Depok gitu. Nanti untuk jelasnya kalau teman-teman pengen ikut program kita juga boleh, nanti mungkin boleh tanya-tanya aja. Di channelnya Bro Satria ini nanti akan diupdate. Oke, pertanyaannya adalah tadi apa, membedakan website yang asli dengan website yang phishing gitu ya. Karena itu mirip banget ya. Saya juga udah ngecek tuh di itunya, nanti saya tampilin ya di video. Oke. Baik, pertama teman-teman, ini memang celah bagi hacker mungkin, karena masalahnya adalah banyak teman-teman mungkin yang agak kesulitan untuk mendaftar di prakerja kayak gitu. Jadi ini ada celah nih buat hacker. Oh, kayaknya nih gue bikin nih sebuah web abal-abal sebenarnya, seakan-akan itu mempermudah. Oh, ini link VIP gitu. Misalkan ini link, lu pasti daftar terus langsung masuk kayak gitu. Itu kan, nah, iming-iming gitu kan. Iya. Tapi kalau hacker itu pasti pertama dia iming-iming dulu. Iming-iming apa? Nah, untuk teman-teman ketahui, gampangnya seperti ini teman-teman. Prakerja itu kan merupakan website pemerintah, ya. Jadi website pemerintah itu biasanya domainnya itu berbeda. Kalau teman-teman cek di prakerja yang aslinya ya, nih prakerja, dia menggunakan domain .go.id. Go itu government mungkin singkatannya ya, dimana website tersebut didaftarkan memang untuk website pemerintah. Jadi kalau domain lain selain .go.id ini government ID, berarti website pemerintahan ID itu Indonesia, begitu. Selain itu teman-teman jangan pernah percaya, udah itu aja, simpelnya. Ya, jadi untuk kayak gitu. Memastikan kalian juga harus tahu dari domainnya. Betul. Nah, kalau kita lihat domain VIP ini sebenarnya domain, kalau kita cek aja ya, misalkan di godaddy.com gitu ya, contoh ini .vip. Ini kan bikin website sekarang memang sangat mudah banget teman-teman, dan ini juga sering dimanfaatkan buat hal kayak gitu. Hal ini tuh disebutnya phishing. Phishing adalah membuat sesuatu yang seakan-akan asli, padahal sebenarnya mereka itu ingin dapatkan data teman-teman atau untuk tujuan-tujuan yang tidak baik lainnya gitu. Kita coba ya, misalkan .vip. Ini banyak, gampang banget sekarang kita bikin domain, ya kan? Lihat ya, VIP cuma 100.000 per tahun kayak gitu kan bikin. Ini sebenarnya teman-teman udah langsung harus lihat belakangnya tuh apa. .com itu komersil kan, komersil berarti nggak mungkin masa website pemerintahan komersil pakai .com kayak gitu kan. Dari situ aja. Terus yang kedua, mungkin dari segi tampilan. Nah, jujur aja saya belum pernah ngeliat prakerja.vip itu tampilannya seperti apa.
Saya terakhir sudah cek, ternyata dia sudah mungkin karena udah ketahuan ya. Iya, udah Oh, ini berubah. abal, ketahuan, akhirnya dia meredirect ke iklan. Nah, Bener. lumayan Karena dia, pas dibuka langsung banyak banget tuh betul, iklannya, langsung Mas. iklan. Jadi dia juga dapat keuntungan dari situ sebenarnya, ya kan, dengan kita mengakses prakerja tadi ya, prakerja.vip ini, linknya tuh langsung ke redirect ke iklan begitu ya. Nah, ini juga jadinya diuntungkan dia lagi. Oh, gitu. Jadi memang ini sangat disayangkan. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan yang kayak gini. Ini agak kurang bagus ya, ya, karena kan saya nggak setuju di ya. kondisi sekarang ya semua orang pasti kan membutuhin uang ya, jadi Betul. Jadi harus memang dipikirin dulu, jadinya nggak ada yang gampang untuk masuk, apalagi gelombang 10 ini katanya kan terakhir ya. Terus belum tahu ada kelanjutannya, jadi isu-isu itu harus dikonfirmasi dulu itu benar apa enggak tuh. betul. Nah, terus kan yang kedua mungkin teman-teman bisa, pasti kan prakerja ini punya media informasi lainnya gitu ya. Teman-teman bisa tanya, bisa jadi lebih reaktif lah ya, maksudnya lebih aktif untuk hal seperti ini. Itu karena memang ini lumayan agak berbahaya. Saya nggak tahu ya, pas di prakerja.vip itu teman-teman masukin foto KTP atau apa, data-data ya, saya nggak tahu, karena memang jujur aja baru diinformasikan juga ternyata ada yang memanfaatkan hal tersebut. Nah, masalahnya kalau teman-teman sudah terlanjur itu, otomatis kan udah masuk ke database mereka, ya kan. Nah, itu banyak tuh pertanyaan tuh, Mas, katanya. Kira-kira bahaya nggak? Udah pasti jelas bahaya ya. Jelas pasti berbahaya. Itu kan berarti dia mencuri data kita sebenarnya. Kalau pemerintah yang melakukan itu, ya kita kan percaya sama pemerintah karena akan mengolah memang data kita. Tapi masalahnya ini takutnya dimanfaatkan gitu. Saya nggak tahu juga sih apakah di prakerja.vip itu harus menyertakan foto KTP apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau pasti menyertakan foto KTP, nah itu nomor induk, KTP dan kakak. Paling langkah selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah mungkin apa ya, bingung juga sih saya sih, melapor juga bingung, lapor kemana. Kalau untuk di report kira-kira bisa nggak websitenya? Report ya paling report sih, kalau masalah report website bisa aja gitu teman-teman, mungkin ke Kominfo kali ya. Kominfo bisa, tapi ini percuma juga, nanti pasti kan teman-teman mengakses itu karena ingin dapat sesuatu yang mudah. Ini seperti itu. Dari cara seperti itu aja mungkin berarti kan sudah menyalahi aturan sebenarnya. Karena setahu saya memang ya prakerja itu cuma di prakerja.go.id aja, nggak ada istilah jalur-jalur VIP segala macam, itu setahu saya sih seperti itu. Jadi masalahnya adalah ini yang kebanyakan kena adalah yang pasti yang sebenarnya awalnya itu dia pengen mudah, cepat akses, dapat prakerja langsung cair atau langsung bisa dapat disetujui lah gitu. Nah, boleh saya cerita juga kalau kebanyakan teman-teman yang kena hack, kebanyakan ya teman-teman yang kena hack adalah kebanyakan yang malah awalnya mencoba buat nyoba-nyoba script hacker kayak gitu kan. Padahal script itu dia nggak tahu di dalamnya adalah misalkan pencurian data apa segala macam. Itu makanya itu berbahaya juga. Dia sebenarnya pengen menyalahi aturan, belajar ngehack kayak gitu, tapi ternyata dia lihat di YouTube tutorial segala macam, ternyata script itu malah merugikan dia sendiri. Itu banyakan orang yang kena hack itu awal-awal karena ingin mencoba ngehack. Sama kayak gini, teman-teman kan ngehack dalam artian teman-teman pengen ikut prakerja tapi biar cepat di approve segala macam, dengan janji-janji manusia kayak gitu kan, tapi malah teman-teman dirugikan karena datanya masuk nggak tahu kemana, siapa penanggung jawabnya dan kayak gitu. Memang itu sudah biasa kayak gitu. Jadi orang yang kebanyakan kena hack adalah orang yang awalnya belajar mencoba untuk ngehack. Nah, bukan berarti saya ngucilin teman-teman juga, enggak. Mungkin ya ini juga buat catatan juga pemerintah, mungkin banyak teman-teman kita yang sulit mengakses prakerja.go.id, terus ya macam-macam lah kendalanya. Jadi ini mungkin juga bisa jadi salah satu salah satu perhatian pemerintah juga ya, karena kan mungkin nggak semuanya belum tercover gitu ya teman-teman. Oke, gitu bro. Oke.
Jadi gini Mas, ada saran nggak sih untuk kedepannya biar orang-orang itu nggak keliru lagi dengan website-website yang nggak jelas gitu? Oke. Pertama, tentunya teman-teman harus hati-hati ketika dia misalkan menanyain password atau data atau nomor telepon segala macam, itu harus hati-hati, benar-benar harus dilihat apa namanya, dari segi tampilan. Mungkin tampilan sekarang udah banyak ya yang Bener, bikin tampilan tuh bener-bener bisa tampilan mirip bener-bener banget, banget bener ya mirip kan, banget. karena ya sekarang orang udah banyak yang jago bikin website kayak gitu. Tapi pertama, mungkin teman-teman cari informasi di dia pasti punya link apa informasi lainnya kan, misalkan teman-teman cari aja di website pasti ada informasi. Nah, tempat informasi gimana, misalkan cari yang namanya tentang kami nih kan, tentang kami biasanya ada nomor telepon segala macam, coba dicek dulu di situ kayak gitu kan, apakah dia valid atau enggak kayak gitu. Yang kedua, mungkin bisa dilihat kayak misalkan dari segi sekuritas dari si webnya begitu ya, lihat ya kan ada web yang memang dia udah ada penjelasan ini nggak secure kayak gitu, Not secure gitu. not secure kayak gitu Ada gitu ya. segitiga, Nah segitiga tanda seru. itu juga harus hati-hati juga. Terus sisanya ya susah juga ya, namanya hacker. Memang mereka jagonya buat kayak gitu. Tapi lebih berhati-hati aja, cari dulu informasi yang valid ya kan, nyari informasi lainnya sebelum teman-teman masukin data-data sensitif. Itu data kan sensitif ya, namanya nama ibu kandung kayak gitu-gitu ya, alamat kakak, aduh itu ngeri banget. Kalau takutnya data-data tersebut itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Mungkin kebanyakan saat sekarang ya mungkin buat kayak macam pinjaman. Saya juga banyak temen tuh yang bilang, bro, gue tiba-tiba ditelepon sama ini, katanya gue minjem dana sekian sampai Padahal enggak. berapa juta, berapa puluh juta gitu kan, padahal buru-buru gue minjem. Nah kayak gitu-gitu teman-teman bisa. Nah sekarang kan lagi marak juga ya pinjaman online kayak gitu, yang syaratnya mudah banget kayak gitu kan, cuman foto KTP dan segala macam. Takutnya seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman yang udah terlanjur masuk ke prakerja.vip itu yang ngalamin hal seperti itu. Oke, jadi seperti itu pernyataan dari Mas Padli atas jawaban dari prakerja VIP. Jadi buat teman-teman yang udah daftar yang pertama, terus nanyain itu bahaya apa enggak, itu jelas bahaya ya kan. Karena kita nggak tahu data kita mau digunain buat apa ya kan. Karena banyak juga tindak kejahatan melalui media website kayak gitu-gitu. Dan yang kedua, kalau kita udah terlanjur daftar, bisa nggak sih kita untuk ngapus data-data kita? Itu sangat sulit ya, karena datanya udah masuk ke database dia. Dan kalau untuk mereport bisa, tinggal laporin aja ke Kominfo dan kita tunggu aja apakah itu websitenya bakal ditutup atau enggak. Tapi itu sangat sulit juga ya Mas ya. Iya, karena memang sebenarnya masuknya udah kejahatan ya teman-teman. Itu kan penipuan, kejahatan itu mungkin bisa report juga, tapi saya nggak langkah ini sih saya nggak terlalu paham. Coba teman-teman coba search aja kalau memang teman-teman ngerasa waduh gue dari tipu nih ya kan, gue udah masukin data kakak, data KTP segala macam, itu teman-teman bisa laporkan. Mungkin kita kan punya apa namanya, cyber ya, apa cyber polisi itu boleh laporin itu juga. Tenang aja teman-teman, polisi cyber kita lumayan canggih kok, jadi teman-teman bisa mempercayai ke mereka. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai Dan nggak terjadi hal-hal yang selanjutnya ya. Ya jadi kayak gitu aja ya buat teman-teman. Jadi saran saya lebih berhati-hati lagi, jangan sampai terulang lagi. Dan buat pemerintah juga harus diperhatikan karena banyak yang kesulitan ya untuk mengakses prakerja, dan termasuk saya juga merasakan jadi penerimaan dana atau prakerjanya itu nggak merata. Kadang yang udah kerja malah yang udah dapet ya kan, yang udah kerja udah dapet gaji malah dia yang dapet, dan yang nganggur yang sebenarnya dia yang lebih pantas buat dapet haknya malah nggak dapet. Ya buat pemerintah, jadi itu saran saya lebih diperhatikan lagi untuk masyarakatnya. Dan jadi cukup sekian aja. Jadi buat teman-teman, buat
yang mau gabung tadi di Valley School bisa nanti kontak saya taruh link untuk daftar atau alamat email saya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you bosku.